Halo semua, perkenalkan saya Christian Carlos dari 2SIA. Di sini saya akan melakukan penginstalan API untuk Laravel 11 untuk memenuhi tugas dari mata kuliah pemrograman framework. Yang pertama itu kita harus menginstal API terlebih dahulu file eh, pada file kita yang ada Virtual Studio Code. Lalu kita ketikkan php artisan install API. Setelah itu akan muncul banyak proses, lalu API-nya akan meminta untuk migration database atau tidak. Di sini kita pilih yes, lalu selanjutnya kita enter lagi sampai prosesnya selesai. Lalu selanjutnya kita membuat controller API, yaitu berita controller PHP Artisan Make controller API atau berita controller. Dikarenakan saya sudah membuatnya, maka di sini sudah ada controllernya untuk API, yaitu berita controller. Lalu untuk yang bagian sini kita awalnya tidak perlu membuatnya dan kita tinggal menambahkan beberapa hal di bagian sini. Lalu setelah itu kita daftarkan routing dengan membuat file routes api.php. Di sini saya juga sudah membuatnya, yaitu ada di folder root sudah ada api.php. Di sini sudah memanggil dari API berita controller. Lalu selanjutnya kita melakukan testing, yaitu dengan menginstal Postman. Kita pergi ke Chrome atau uh, alat pencarian lainnya. Kita cari Postman. Mohon maaf untuk pencarian agak lama karena jaringan saya agak bermasalah. Namun karena saya sudah mendownloadnya di sini, yaitu ada Postman untuk Windows 64. Lalu selanjutnya kita melakukan penginstalan. Namun karena saya sudah selesai menginstal, maka tidak perlu lagi. Nah, setelah itu kita masuk ke file yang tadi, kita bikin di sini php artisan serve pada terminal. Lalu kita enter, maka file projectnya sudah terrun. Selanjutnya kita kembali lagi ke modul tadi. Kita akan menguji file project kita dengan menggunakan Postman. Lalu kita buka Postman-nya, aplikasi Postman-nya. Kemudian, nah pada sini, kemudian maaf, di sini saya akan close dulu, don't save, ini juga don't save. Lalu kita kembali ke sini, kita masukkan URL yang sudah disediakan, kita copy, lalu kita masuk ke Postman-nya lagi, kita klik tambah, lalu kita paste di sini, lalu kita send. Apabila berhasil, dia akan tulisan OK, lalu akan keluar isi dari berita yang telah kita inputkan sebelumnya. Ada ID, judul, isi berita, dan juga gambar. Selanjutnya itu untuk mengambil data dari tabel berita. Selanjutnya itu kita menampilkan berita berdasarkan ID. Kita tinggal menambahkan ID yang sudah tersedia sebelumnya. Ada 17, 16, 14, dan 13. Kita salin aja yang URL tadi, kita tambah yang baru. Lalu kita paste lagi dan kita buat ID-nya itu 14. Misalkan 14 bebas saja ya. Lalu kita send. Nah, di sini akan diambil isi dari berita dengan ID 14. Selanjutnya, kita akan menambahkan berita baru dengan menambahkan metode post. Kita salin URL-nya lagi. Lalu kita masuk ke Postman, kita tambahkan lagi, kita paste. Lalu kita klik di sini modenya post. Nah, lanjut kita ke body, ke form data. Di sini kita akan memasukkan apa-apa saja yang perlu, misalkan judul. Setelah itu isi berita ini menyesuaikan dengan uh, atribut dari tabel berita itu sendiri. Lalu gambar. Untuk gambar kita pilihnya itu adalah file. Selanjutnya kita isi value-nya. Misalkan judulnya misalkan oke, isi beritanya juga oke, lalu gambarnya kita ambil,
Misalkan ini sudah tersedia. Nah, lalu kita send. Nah, maka berita oke, isi berita oke telah berhasil di insert ke dalam tabel berita. Bagaimana kita mengetahuinya? Kita masuk ke sini lagi, ke yang pertama, lalu kita send. Kita send ulang, maka sudah ada muncul ID 18. Kemudian kita ingin melakukan selanjutnya itu, kita melakukan update berita. Di sini kita selanjutnya itu kita masuk ke postman-nya lagi, kita pakai yang tadi aja. Kita pakai selanjutnya di sini ada penambahan metode, lalu di sininya put. Ini hanya penambahan seperti ini saja. Selanjutnya kita akan pilih berita berapa yang mau kita ubah. Misalkan kita contohkan tadi berita yang sudah kita isi itu 18. Selanjutnya kita ubah isinya menjadi baru. Isi beritanya tidak perlu diubah apa-apa. Lalu kita send lagi. Nah, maka judul beritanya sudah terubah. Maka kita sudah berhasil melakukan update data. Kita cek lagi di sini. Yang sebelumnya oke sudah menjadi baru. Nah, selanjutnya kita akan membuat delete. Sama aja untuk URL-nya, kita hanya memilih ID berapa yang akan kita delete. Misalkan kita pastikan yang tadi di method, kita pilih method delete, lalu kita akan pilih ID berapa yang mau kita hapus. Misalkan ID 18 aja, kita send. Maka berita sudah berhasil dihapus. Bagaimana kita tahu? Kita akan coba lagi send. Ini ada ID 18, kita send lagi. Maka ID-nya sudah hilang, ID 17 sisa. Nah, selanjutnya kita akan implementasi pada klien. Kita buat file black baru bernama berita.black.php di folder resource dan views. Di dalam folder resource, di dalam folder views. Kita akan pastikan semua dalam isi dalamnya. Saya sudah selesai untuk mempastai isinya. Di sini saya sudah akan menunjukkan. Di sini ada kita masuk ke views, lalu di dalam views, nah ini ada berita.black.php. Yang tadi kodenya sudah saya masukkan ke dalam dan saya sesuaikan dengan folder saya. Selanjutnya kita akan masuk ke Laravelnya, kita akan klik link yang sudah ada, lalu kita klik dashboard. Di sini saya sudah login sebelumnya dengan Carlos. Lalu di sini sudah ada navigasi baru yang telah saya tambahkan yaitu berita baru. Nah, di berita ini akan muncul semua berita-berita yang kita insert ataupun kita update tadi di dalam Postman. Tapi tadi berita yang kita insert dan kita update itu sudah dihapus. Di sini juga kita bisa langsung mengedit di dalamnya. Misalkan ini menjadi baru disimpan. Nah, isi beritanya akan menjadi baru. Kita bisa hapus ataupun tambah berita. Sekian video dari saya. Terima kasih.